Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di kesempatan kali ini kami ingin menunjukkan sebuah diskusi tentang pengelolaan kertas dengan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri dulu yuk. Nama saya Valeria Pradiswanto. Nama saya Rifki Junandar Jahman. Nama saya Francisca Mulia. Nama saya Leda Nurfaiza. Nama saya Manda Hairani. Nama saya Samara Dewi Naja. Nah, ayo kita mulai. Guys, lihat tugas kita ini. Sayang banget kalau dibuang gitu aja. Itu langkah pertama, yaitu kita harus reduce alias mengurangi. Gimana kalau kedepannya kita nggak usah pakai kertas-kertas lagi buat ngerjain tugas. Kita beralih ke file kertas yang digital aja biar kita nggak usah buang-buang kertas sembarangan. Aku setuju, itu masuk ke replace. Juga kita menggantikan kebiasaan mencatat di kertas ke media digital supaya mengajak menambah tumbukan sampah lagi. Tapi untuk kertas yang udah terlanjur dipakai gitu, bagaimana kalau kita reuse saja? Kita gunain bagian belakangnya buat coret-coretan. Bener banget tuh Florence, harusnya kita pakai kertas bekas aja tuh buat jadiin memo-memo kecil dan pembatas buku biar kita tuh nggak buang-buang kertas sembarangan lagi. Tapi kan bentar, kertas kan ada batasannya. Kalau direuse terus, kualitasnya akan menurun dan pasti akan jadi seratnya jadi rapuh. Apakah masih bisa dipakai kalau udah lecek banget? Iya juga sih, kalau kertasnya lecek, lekuk gitu dan udah sampai gitu kayak enak juga nggak pakai buat catatan. Nah, itu maksudku. Pasti ada titik di mana kertas itu nggak bisa kita pakai lagi sendiri di rumah ataupun di sekolah. Nah, kalau kualitas kertasnya sudah turun sampai gak bisa layak dipakai lagi kayak Mandu sama Florence bilang, itu kita berarti masuk ke tahap recycle atau mendaur ulang. Terus kita pisahkan nih sampah kertasnya. Habis itu pastikan juga kualitasnya dalam keadaan kering, baru kita salurkan ke pengepul. Gitu, jadi kita fokus ke pemilahannya aja ya. Iya. Memang kalau sudah di tangan pengepul, mau diapain lagi kertasnya Samara? Mereka yang bakal kirim dalam jumlah besar ke pabrik daur ulang. Contohnya itu PT Indah Kiat Pulp and Paper. Di sana kertas bekas ini bakal diproses lagi jadi bubuk kertas untuk dibuat menjadi kertas baru yang layak dipakai. Oke, jadi intinya tugas kita itu kurangi pemakaian, pakai ulang lagi bisa, dan kalau sudah rusak kita pilah dengan benar agar sampai bisa ke pabrik, biar bisa didaur ulang secara profesional. Nah, biar kalian bisa lihat gimana proses kertas-kertas ini diolah di pabrik sampai jadi kertas baru lagi. Yuk, kita simak cuplikan video berikut ini. Sebelum itu, pentingnya daur ulang kertas itu kita bisa lihat dari dampak lingkungannya, yaitu satu batang pohon hanya menghasilkan sekitar 16 rim kertas. Dengan mendaur ulang 1 ton kertas, kita dapat menyelamatkan 17 pohon dari penebangan. Yang pertama, penerimaan dan penyemprotan debu. Sampah anorganik dibongkar dari truk ke lantai pabrik, lalu dipindahkan ke conveyor sambil disemprot kabut air untuk mengendalikan debu yang berterbangan. Kemudian yang kedua, pemisahan berdasarkan ukuran dengan tromol. Sampah masuk ke mesin tromol berputar yang membagi material menjadi 3 golongan ukuran, yaitu kecil, sedang, dan besar, untuk memudahkan proses penyaringan selanjutnya. Yang ketiga, penyortiran optik dan magnetik. Material melewati sabuk magnet untuk menangkap besi, serta sensor optik canggih yang memisahkan kertas campuran dari plastik dan karton pembungkus. Yang keempat, setelah semua sampah anorganik dipilah di pabrik pemilahan atau MRF, kertas dan karton yang sudah bersih dari logam atau plastik akan dipres menjadi blok padat yang disebut bal. Bal-bal kertas ini kemudian dikirim atau dijual ke pabrik kertas daur ulang untuk memulai proses produksi. Yang pertama, pembuatan bubur dan penghilangan tinta. Kertas dimasak menjadi bubur dengan bahan kimia, kemudian dicampur deterjen dan udara agar tinta menempel pada gelembung sabun dan bisa dibuang. Yang kedua, pengeringan dan pembentukan lembaran. Bubur kertas yang awalnya 99% air dilewatkan melalui roller dengan kain penyerap dan roll panas bersuhu 130 derajat Celcius untuk mengeluarkan air dan membentuk lembaran kering. Yang ketiga, pelapisan warna dan penggulungan. Lembaran kertas disemprot cairan putih agar tampil bersih, lalu digulung menjadi roll raksasa seberat hingga 30 ton sebelum dipotong sesuai kebutuhan pasar. Nah, gimana guys? Kalian sudah nangkep belum tentang materi dan diskusi yang sudah kelompok kami jelaskan tentang pengolahan kertas? Jadi intinya, Kertas itu bisa dengan prinsip 4R. Nah, terus nih,
gak ada lagi kertas yang bakal terbuang secara sia-sia. Jadi terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye bye.